Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa kesyukuran, hikmat, rahmat, berkah, dan kepahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Semoga silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi kita lanjutkan lagi kita lanjutin pelajaran yang kemarin ya. Kemarin tuh kurang karena masih di jalan tol. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kenapa kita mesti mengetahui sistem? Itu kan pertanyaannya ya. Ini jarang dipahami oleh masyarakat bahwa sistem itu penting, dan sistem itu bisa dibilang itu adalah dia peta dari jadi sistem itu kan organisasi dari bagaimana kita mengorganisasikan ya, peta organisasi kenyataan kan gitu ya. Bisa kita sebut begitu sistem ini. Jadi sistem ini kan sebenarnya dia peta organisasi. Jadi bagaimana kita menyusun dari kenyataan ini. Apakah peta itu penting? Mari kita coba lihat. Mari kita lihat, misalnya, orang Jawa yang tidak tahu peta Pulau Jawa, itu dia tidak akan punya imajinasi yang luas. Ya, tidak akan punya imajinasi yang luas tentang kenyataan, karena dia nggak tahu peta. Sementara katakan orang Belanda, walaupun dia tidak tinggal di Jawa, tapi dia mengerti betul sistem atau peta kenyataan di Jawa, itu dia bisa dari Belanda saja dia udah bisa berimajinasi mau diapain Pulau Jawa ini. Mau diapain. Itu satu. Jadi kemudian fungsi sistem itu memudahkan kita untuk memahami kenyataan. Memahami kenyataan, lalu kemudian dari situ kita bisa memperluas ya, gerak jiwa kita. Nah, orang awam tuh selalu menghindari hal-hal yang bersifat sistem, gitu ya. Dia menghindari itu. Jadi orang awam itu dia kalau berbahasa, kalau dia berbicara, itu tidak dimasukkan dalam sistem, tapi diucapkan sebagaimana kebiasaan. Jadi kalau kita mau berubah ya dari kebiasaan, itu harus masuk dalam sebuah sistem. Jadi sistem ini yang mentransformasi kebiasaan lama menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini rumit di masyarakat kita itu. Dia maunya dipahami ya dalam kebiasaannya. Padahal ya namanya pengalaman itu bisa ada maknanya, ada makna baru
jika ada sistem baru. Ada makna baru jika ada sistem baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kebiasaan masyarakat kita yang nggak sadar sistem, dia sebenarnya tidak sedang tidak sedang tumbuh. Dia hanya terus ingin dikokohkan, bukan dikokohkan sebenarnya. Dia ingin, misalnya ada orang cerita gitu ya, tapi dia menolak sistem. Ya itu sebenarnya dia nggak ingin tumbuh. Dia hanya ingin mengulangi pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ada ketidakefektifan kalau kita tidak mau merangkul sistem. Tidak mau merangkul sistem. Jadi kita tidak tahu dari mana mau kemana, itu tidak bisa itu kalau nggak ada sistem. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa ya sistem kedirian itu bisa dipahami seperti ini. Mat. Nah, kita pahami dia adalah, kedirian ini adalah sebuah sistem orbit subjektif, ya kan? Namanya subjektif itu artinya unik. Dan namanya sistem orbit subjektif unik itu pasti transenden. Maksudnya itu bukan materi dia. Dia adalah orbit subjektif. Maka setiap orang itu di dalam orbit subjektif inilah ruang waktu itu nampak. Ya kan? Jadi dalam orbit subjektif itu kemudian ruang waktunya sama, maknanya berbeda. Jadi kalau kita gambar itu ya, misalnya orbit subjektifnya dimensi ketiga, ya. Maka kemudian itu dia melihat potensi ruang waktu ini hanya potensi material. Jadi ruang waktunya hanya bermuatan potensi material, nggak ada akal di sana. Maka kemudian tuh seluruh potensi material itu dikelolanya dengan otot. Ya kan? Dengan otot. Nah, misalnya di orbit subjektifnya dia adalah akal, di alam akal. Maka potensinya itu bukan hanya otot, tapi juga akal. Dia kemudian akan membuat sistem. Akan dibuat dulu sistemnya. Lalu kemudian otot ini akan diorganisir berdasarkan sistem-sistemnya. Jadi bagaimana dia akan mengorganisir otot. Jadi memahami ruang waktu itu sudah berbeda, meskipun ruang waktunya sama. Kan? Nah, di dalam sistem orbit subjektif, niat itu penting. Motif itu penting. Jadi bukan hanya sistem yang dinilai, tapi juga niatnya, tapi juga motifnya. Dan yang dilihat Tuhan itu adalah niat dan, jadi kita kalau mau komunikasi, mau terhubung dengan Tuhan, itu mesti kita menggunakan potensi niat dan motif kita. Ya, jadi kita tidak hanya terjebak dalam sistem buatan akal kita, tetapi kita juga mampu
bercakap-cakap, mampu dialog dengan Tuhan. Karena kita sadar niat, kita sadar motif, juga sadar source of self, source of existence. Jadi, ruang waktu ini tidak cukup hanya dengan sistem. Kadang sistem itu mandek. Maka kita perlu melampauinya untuk menyempurnakan sistem. Itu perbedaan sistem orbitnya, ya. Perbedaan sistem orbit. Nah, dari dari model sistem orbit subjektif ini, dari model sistem orbit subjektif ini, kemudian kita itu tidak punya lawan. Tidak punya lawan. Kita sepenuhnya itu mesti harus memaksimalkan potensi waktu, ya. Waktu itu penting. Waktu itu penting. Jadi, seberapa banyak potensi keilahian kita yang kita aktualkan di dalam ruang waktu. Itu namanya potensi unik, subjektif, transenden. Dia imanen dalam ruang waktu. Ya kan? Dan dalam ruang waktu itu juga struktur organisasi itu enggak hanya lebih kompleks. Ada tubuh, ada keluarga, ada ada budaya, ada community, ada city, sampai peradaban. Jadi yang terjebak di sistem orbit subjektifnya itu dimensi 3 material saja, dia akan nggak bisa berpartisipasi di sini. Nggak bisa. Mau berjuang kayak apa juga itu nggak bisa. Pasti selalu kalah dengan yang di bawah ini, yang di atasnya, ya. Orbit akal. Orbit akal. Jadi di sini sendiri itu ada orbitnya, ya. Ada orbitnya begini, kita bikin saja. Ada sistem orbit subjektifnya, oke ya. Kita model yang bagus biar rapih. Kita harus bikin dulu yang bagus. Jadi ini namanya sistem orbit subjektif. Orbit subjektif. Dari situlah kemudian tuh ada 3 kan. Kalau kita bikin lagi yang 1 ya, 2, 3. Kita bikin gini. Orbitnya di mana nih? Lalu disinilah diperagakan potensi dari sistem orbit subjektif itu. Jadi ini bisa dibilang ini orbit objektifnya. Orbit objektif. Modelnya gitu. Nah, di sini memang susahnya adalah orang kemudian tuh nggak sadar sistem, ya. Tidak sadar sistem. Karena dia tidak sadar sistem, maka psikologisnya itu dia selalu akan tidak mampu bertanggung jawab.
tidak mampu bertanggung jawab dalam konteks, pada konteks ya, pada konteks orbit subjektif. Apa artinya tidak mampu bertanggung jawab? Tidak mampu bertanggung jawab berarti dia ingin dikuasai. Dia ingin dikuasai. Dia selalu tergantung. Tergantung itu berarti dikuasai. Nah, mental masyarakat kita itu masih mental feodal. Ya. Jadi mental kita ini mental yang tidak mau bertanggung jawab secara konteks orbit subjektif. Nggak mau dia. Nggak mau. Dia maunya terus diurus. Dia maunya terus dia bergantung. Ini repotnya masyarakat kita nih. Maunya terus diurus. Terus bergantung. Jadi mentalnya apa? Ingin terus-menerus melanggengkan relasi kuasa itu. Tolong kuasai saya. Makanya dia tidak mau di sistem. Dia menyerahkan hidupnya untuk diatur oleh orang lain. Artinya apa? Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, dia berarti mengalami meaningless. Meaningless atas dirinya. Artinya, dia tidak unik. Meaningless ini dia hanya merasa sebagai beban. Merasa sebagai kos. Merasa sebagai kos. Makanya dia tidak mau bertanggung jawab. Ini penyakit masyarakat kita. Makanya kita tidak bisa sampai LOC 200 secara nasional. Kenapa? Kita masih meaningless atas diri kita sendiri. Meaningless atas diri sendiri. Iya, kesehatan pasrahkan ke dokter. Tempat tinggal pasrahkan ke mertua. apalagi. Meaningless dengan dirinya itu. Dan ini kita harus hentikan ya. Kita harus hentikan. Nggak bisa kita biarkan gitu. Pendidikan pasrahkan ke sekolah. Pengasuhan anak pasrahkan ke handphone. Nah, itu mental-mental meaningless. Ya kan? Meaningless semua itu. Artinya diri itu tidak unik. Tidak unik. Ketidakberdayaan pada sistem itu karena meaningless dirinya gitu. Ini intinya ini. Meaningless atas dirinya. Meaningless. Dan itu memang penyembuhannya ya harus mungkin ke Semarang lagi lah ya. Harus ke Semarang lagi. Dipulihkan. Tapi untuk pulih itu harus ada istilah Jawa yang bagus ya. Ada istilah Jawa itu sulih. Pulih. Luwi, itu istilah Jawa. Jadi untuk pulih orang harus shifting sistem dulu. Nah, untuk pulih mesti harus shifting. Sulih itu shifting. Shifting system. Orang Jawa aja mengerti kok ini. Nggak tahu kenapa sekarang ini orang Jawa sekarang itu udah nggak ngerti sulih, pulih, luwi. Ya kan?
pelarisan ke kiai, ke dukun, itu bahaya sekali. Ya kan? Bahaya sekali. Jadi untuk pulih sampai ke sini, kita mesti harus shifting. Suli itu shifting. Ini bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa ini sebenarnya kompatibel dengan sistem spiritual. Sekarang itu untuk pulih, orang kemudian rela jadi kuli gitu. Dia nggak mau shifting, akhirnya jadi kuli aja dia. Jadi kuli. Jadi mental pulih. Akhirnya karena kita ini mental pulih, lalu kemudian kita akhirnya memahami ya, negara madani menjadi medeni. Jadi menakutkan. Nah ini kita, waduh, medeni. Ya kan? Nah, ini nih persoalan. Jadi memang untuk shifting itu ada harganya gitu loh. Untuk shifting sistem itu ada harganya. Ada harganya. Saya pernah baca bukunya, bukunya Hairul Tanjung. Kenapa bisnisnya dia maju? Karena dia peka terhadap sistem baru. Dia tidak mau telat menggunakan sistem baru. Dia selalu nomor satu itu kalau soal sistem, upgrade. Kenapa? Ya itu nanti ujungnya ke sini gitu. Keberlimpahan. Jadi mesti ada spirit shifting ya. Kalau bahasa agamanya hijrah. Hijrah secara substansi, bukan secara yang dangkal gitu ya. Nggak boleh hijrah dangkal itu, waduh. Kita kemudian merusak itu. Shifting itu kan hijrah secara substansi. Dari situ nanti kita akan pulih. Dan dari situ kita akan tumbuh berlimpah. Jadi jangan harapkan kemudian bisa berlimpah kalau tidak sadar sistem. Lah seperti itu. Lah kita ini eksplorasi sistem itu sangat-sangat lemah. Akhirnya apa? Ya terjebak dalam kebiasaan lama. Akhirnya apa? Ya jumut dia. Bahasa agamanya jumut. Terjebak pada ritual tanpa makna. Ya, ritual bagus kalau ada maknanya. Terjebak pada rutinitas tanpa pertumbuhan. Bahaya ini. Kalau sudah jumut itu ritual tanpa makna, rutinitas tanpa pertumbuhan. Udah mau 2023, belum paham juga, belum terhubung dengan sistem orbit subjektif, nggak mudeng-mudeng. Lah mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? TBP nggak ikut, beda buku nggak ikut, mentoring nggak ikut, semuanya mahal. Lah gimana kemudian tuh mau pulih, mau lulih? Dia hanya hidupnya itu terjebak dalam ritual tanpa makna, rutinitas tanpa pertumbuhan. Artinya dia menjadi beban, gitu ya. Dia menjadi kos. Ya biar sudah umur kepala 7, kepala 8. Kita jangan sampai lupa dengan bahwa diri kita ini unik, transenden. Unik itu maksudnya dia subjektif. Subjektif itu maksudnya
dia punya rasa aku. Ya. Dia membawa-bawa rasa aku keilahian itu. Gitu. Jadi ruang waktu ini diisi dari potensi unik transenden. Maka kemudian transenden ini menjadi imanen. Gitu. Jadi jangan sampai nggak ngerti sistem hidup. Ya. Jangan sampai nggak ngerti sistem hidup. Jalan di tempat, ya betul. Jalan di tempat. Jadi, udah itu, ya. Yang penting bisa makan aja dulu. Hijrah cara paradigmatik. Hijrah sistem dalam memahami dirinya. Yang penting itu mastering, ya. Mastering, memahami diri. Ini dulu, ya. Baik secara subjektif maupun secara objektif. Mastering itu dia mampu memahami orbit subjektif dan orbit objektifnya. Itu baru mastering itu. Dan itu nggak usah eman-eman duitnya. Nggak usah eman-eman. Sekali satu orang itu bisa paham, dia bisa mastering tentang sistem diri, baik dari dimensi orbit subjektif maupun dimensi orbit objektif, dia bisa menolong keluarganya gitu. Dia bisa mengangkat derajat umat manusia. Yaitu yang membuat saya itu ya betah belajar sama Mbah. Oh ya siap laksanakan. Pahami diri secara subjektif maupun secara objektif. Gitu ya. Mastering satu orang ya minimal tuh ya suami istri lah ya. Jangan hidup dengan bertahan hidup, itu artinya kamu tidak unik. Jangan bertahan hidup, apalagi adaptif, jangan. Itu merampas keunikanmu yang transenden. Unik transenden ini cirinya hanya satu, kreatif. Gitu ya. Selain ini, itu berarti kita sudah tidak unik. Artinya meaningless. Meaningless atas diri. Lalu ke-meaninglessan ini ditutupi dengan barang-barang. Ditutupi dengan jubah. Ditutupi dengan jabatan. Ya tetap saja meaningless. Jadi siapa yang sudah bekerja puluhan tahun, sudah punya istri, sudah punya anak, masih meaningless. Lah itu dia belum unik transenden. Dia harus segera melakukan percepatan evolusi spiritual. Percepatan evolusi spiritual. Jadi jangan merasa nyaman, jangan merasa sudah biasa dengan meaningless. Nah, ini bagus nih, nyaman dengan zona kepalsuan. Dan itu ciri orang yang tidak beriman. Iman itu kan kata Tuhan akan selalu diuji, ya kan? Diuji itu artinya diuji itu orang pada akhirnya akan tersadari kepalsuan dengan kebenaran. Itu tujuannya ujian. Tapi kalau di sekolah itu namanya bukan ujian sebenarnya itu. Nggak ada ujian di sekolah. Di sekolah itu lebih tepatnya itu pembuktian. Lebih ke arah pembuktian. Namanya ujian itu harus tersingkap kebenaran dan kepalsuan diri. Makanya Tuhan akan selalu menguji, akan selalu men-challenge kepalsuan kita ini. Kepalsuan yang dinormalisasi masih ada enggak? Jadi kepalsuan itu kita normalisasi. Ya kan? Kepalsuan itu dinormalisasi. Itu diuji.
Jadi sebenarnya dengan beriman itu berpikir tingkat tinggi karena apa? Yang diuji adalah kepalsuan. Kepalsuan yang menjadi diri kita. Kan gitu. Jadi kita jangan sampai itu merasa sudah beriman. Karena itu akan terus diuji kepalsuannya itu. Sampai kemudian tuh betul-betul murni. Ya. Betul-betul murni. Nah, kita ini sekarang ini perilakunya itu bukan perilaku orang beriman. Kenapa? Kepalsuan itu bukan dilarutkan biar kemudian muncul yang murni, tetapi dinormalisasi. Ini gimana orang beragama ini menormalisasi kepalsuan? Saya kok orang kemudian tuh masih lebih senang uangnya di rekening daripada melarutkan kepalsuan. Jadi kepalsuan itu kalau nggak dilarutkan berarti dinormalisasi. Ini kan nggak tenang kita hidup nih, ya kan? Kita nggak tenang punya duit, ngapain kepalsuan dinormalisasi? Nah ini kepalsuan digelembungkan, nggak mau diuji. Itu jadi azab soalnya tuh. Jadi kepalsuan itu kalau tidak dimurnikan dia jadi azab. Kok senang benar menormalisasi azab, ya kan? Dan untuk memurnikan yang sudah dinormalisasi, kita perlu shifting system. Harus ada sistemnya. Hijrah paradigmatik. Hijrah paradigmatik. Ini kita ini bingung juga sih. Bagaimana ini orang beriman tapi dia menormalisasi kepalsuan itu. Makanya ini, ayo digedor bareng-bareng ya. Indonesia ini yuk kita naik 200 lah. Digedor bareng-bareng. Mari kita murnikan kepalsuan ini. Stop normalisasi. Stop ritual tanpa makna, rutinitas tanpa pertumbuhan. Stop bareng-bareng. Dengan cara sulih, shifting. Itu ini ya. Jadi ini untuk Bang Rustam ya. Bang Rustam. Jangan fokus ke objektifnya dulu. Pulihkan dulu unik transendenmu. Kalau sudah pulih unik transendenmu, berapapun beban objektif, itu dia tidak terlalu menyakitkan, tidak terlalu menyakitkan. Kenapa? Unik transenden kita selalu lebih besar daripada beban objektifnya. Seperti itu. Nah. Jadi itu. Saya ulangi ya. Jangan fokus dulu ke objektif. Fokus dulu ke squatting dulu, mastering dulu sistem orbit subjektif. Nah ini bagus nih Mas Imam ya. Pasti lebih besar lingkungan kalau sistem orbit subjektifmu masih di alam akal, nggak kuat akalmu, nggak kuat. Seperti itu, nggak kuat akalnya. Maka ini memang harus didorong terus, ya, dorong terus. Kakak saya aja jual asetmu untuk hijrah. Jangan dia eman-eman makan apa, enggak. Belajar gitu. Udah.
Udah stop hidup dalam kebodohan. Stop hidup dalam menormalisasi kepalsuan. Nah, kita tulis rame-rame ya. Stop. Nah, kita tulis rame-rame. Ditulis di apa namanya itu? Di hashtag ya, di hashtag. Mari kita hashtag stop normalisasi kepalsuan. Mari kita larutkan gitu. Stop normalisasi kepalsuan. Kepalsuan itu perlu dilarutkan, bukan ini aja ya. Kepalsuan itu perlu dilarutkan, bukan dinormalisasi. Kita harus bikin definisi-definisi yang terang ini, biar kemudian tuh, udah ini kita mesti tumbuh. Nah, harus dilarutkan. Dan itu memang ya harus ada niat, ada pengorbanan. Korban duit, korban macam-macam lah itu. Harus ada politik. Daripada uang kita habis buat hilang-hiling. Nggak jelas. Atau mungkin udah kebanyakan uang, bantu yang mau dilarutkan ini. Kamu tak kasih uang ya. Ini saya sebenarnya, ini uang jajan saya sehari ini, 10 juta. Ini tak kasih 10 juta, ikut belajar ke RUMI, ke PCI. Pokoknya larutkan kepalsuanmu, biar muncul murninya jiwamu. Ini uang. Saya nggak jadi healing. Saya buat investasi saja ke jiwa gitu ya. Bahaya ini yang beriman ini, kemudian tuh menormalisasi kepalsuan, rusak agama ini. Rusak. Rusaknya itu karena kita terus-menerus menormalisasi kepalsuan. Kita masih lebih sayang uang daripada diri kita. Dan ini budaya ini kemudian tuh budaya budaya normalisasi kepalsuan inilah yang membuat kita miskin selamanya. Miskin. Kepalsuan itu kemudian tercermin di tubuh kita, menjadi penyakit. Kepalsuan itu tercermin di keluarga kita, menjadi sumber penderitaan keluarga. Tercermin di peradaban kita. Peradaban kita hari ini, wah, ngenes bacanya itu. Baca di, kontan 570 juta orang. Setiap hari itu kelaparan. Masya Allah. Karena unik transendennya itu tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Kepalsuan dinormalisasi. Kepalsuan itu dinormalisasi itu artinya dibudayakan. Dibudayakan. Dan itu orang tua harus khawatir. Harus khawatir, jangan sampai anak-anak saya, pasangannya ini setiap hari menormalisasi kepalsuan. Nah, ditunggu ya. Harus belajar. Saya aja, belajar. Buat apa juga ngumpul-ngumpul. Ya, tuh. Satu mobil mewah, tapi yang dinormalisasi kepalsuan. Akhirnya dalam mobil tuh diam-diaman. Dingin. Ya kan? Dingin kita. Ribut dalam mobil mewah. Karena apa? Kita menormalisasi kepalsuan. Ya kan? Kita tidur di hotel bintang 7 ya. Tapi jiwa kita menormalisasi kepalsuan. Ribut itu di dalamnya tuh. Nggak bahagia dia. Nggak bahagia. Jadi mulai kita mesti harus punya gerakan ya. Gerakan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Yuk bareng-bareng kita entaskan
kepalsuan ini. Nah, itu orang beriman tuh mengentaskan kepalsuan. Ya, mari kita entaskan. Ya, ketergantungan pertama kita itu ketergantungan pada sistem linear dalam penyembuhan. Nah, kita bikinkan tapping for healing, belajar sistem non linearnya. Nah, bagus nih ya, niat nabung dulu buat kesemarahan. Iya, kalau ada asetnya dijual aja nggak apa-apa itu. Soalnya nanti aset tadi itu juga akan habis. Kalau kepalsuan itu sudah meledak, ya habis nanti. Mas Imam aja jual kambing ya. Iya kan? Jadi saya sendiri itu ya, saya sendiri selama proses menuju transformasi orbit subjektif, saya tidak punya tabungan. Seluruh uang saya gunakan habis tidak mikirin masa depan. Dilarang mikirin masa depan dari orbit subjektif yang masih rendah. Itu bukan mikirin masa depan, mikirin penjara di masa depan itu. Jadi ketika orbit subjektifnya belum di alam rohani, sama guru saya, kamu jangan mikirin masa depan, itu kamu akan terpenjara. Jadi uang saya waktu itu ya habis-habisan untuk pindah orbit, apapun itu ya. Apapun itu yang saya butuhkan, entah buku, entah kursus, entah apa gitu, ya saya jalani demi melampaui orbit subjektif yang banyak kepalsuannya. Ini penting nih. Nggak ada tanah buat dijual. Ah, ini banyak-banyak. Aduh. Ya, memang harus ini ya. Kita perlu ini ya. Udah disediain gitu ya. Pokoknya intinya harus mastering orbit subjektif. Baru nanti akan bergerak mastering orbit objektif. Ini kuliah Pak Ridho semalam nih, ya kan? Imanen yang subjektif ini dalam orbit objektif. Pokoknya harus mastering. Nah, di Jakarta Tanah Abang luas sekali. Ya, ngapain sih kita? Memang emas itu bisa bisa bikin bisa bikin kita bahagia? Enggak. Itu saya selama kerja. Saya kerja itu dari tahun 2003 sampai 2000. Saya itu sampai 2012. Itu nggak pernah punya tabungan. Nggak pernah punya tabungan. Setelah ini baru nih. Jadi kerja 9 tahun itu nggak ada tabungan sama sekali. Mikirin masa depan. Itu adalah yang kita sebut masa depan itu kan orbit objektif. Salah ini bukan masa depan. Ini penjara. Yang masa depan itu orbit subjektif. Ini yang disebut masa depan itu orbit subjektif. Orbit objektif ini masa lalu gitu. Saya kasih contoh kemarin ya tentang pemahaman ini. Mungkin ada Mas Amin ya, ada Mas Amin. Mungkin nggak apa-apa lah ya kita contohkan. Karena ini penting gitu ya. Mari kan kita ke Batam, ya. Kita ketemu di Batam. Ya. Nah, namanya acara-acara guru kita itu kan kita habis-habisan misalnya. Tapi itu apa makna habis, ya kan? Jadi misalnya orang habis berziarah ke guru, lalu katakan memberi persembahan, kan begitu? Memberi persembahan. Itu kan secara linear saldo berkurang. Ya, kan? Lalu kita bilang, wah ini gara-gara saya hadir di acara guru saya, ya saldoku habis. Saldoku habis. Itu kepalsuan sebenarnya.
Yang benar itu dengan menghadiri acara guru kita, kesadaran akan kelimpahan itu meningkat. Kesadaran akan kelimpahan meningkat. Saldo kurang ini dampak dari kesadaran masa lampau gitu. Dampak dari orbitku di masa lalu sebelum kenal guruku. Ya kan? Ini penting, jangan sampai itu kadang-kadang ya, ini cerita bisik-bisik teman-teman saya di sana di acaranya Mbah itu. Jadi mereka kadang-kadang, wah ini uangku habis loh. Justru itu dengan mengunjungi guru jadi sadar pada dampak dari kesadaran di masa lampau. Bukan kemudian kok habis acara guru lalu saldo kita kurang, oh ini gara-gara ini karena aku menghadiri acara guruku saldoku berkurang. Setelah aku menghadiri acara guruku saldoku berkurang. Lantas begitu. Itu berarti belum punya orbit subjektif rohani. Kalau orbit subjektifnya rohani, saldo berkurang itu memperlihatkan dampak dari normalisasi kepalsuan di masa lampau. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah sadar normalisasi dari kepalsuan di masa lampau, spirit kita tumbuh. Ya, spiritnya tumbuh. Spiritnya tumbuh. Jadi jangan sampai kita membuat kalimat yang itu justru memperkuat kepalsuan. Nah, saldo berkurang itu karena spirit kita tumbuh. Selama ini kan nggak saldo berkurang. Boro-boro saldo berkurang. Udah nganggur lama. Udah nganggur lama. Udah nganggur lama. Dengan menghadiri katakan haul gurunya, yang dampak dari kesadaran masa lampau. Yang dari dampak orbit subjektif yang rendah. Itu kan temuan pencerahan. Ya, itu pencerahan. Saya gitu kalau habis ziarah ke guru itu wah jadi dampak dari kesalahan yang dinormalisasi. Jadi oh iya ini yang nggak saya kerjakan. Itu barokahnya kita ziarah. Ya, itu barokahnya kita ziarah. Itu penting. Ya. Jangan sampai habis kita habis kita ziarah ke guru pulang sedih. Kenapa? Saldo berkurang. Jangan. Bergembira kita. Kenapa? Jadi terbuka hijab dari dampak kesadaran subjektif yang rendah di masa lampau. Nah, kita kan nggak itu. Biasanya habis acara haul baru Nah, itu dapat pencerahan kita. Akhirnya semakin tahun tuh terkikis, habis itu nanti normalisasi kepalsuan itu baru hadir di acara haul guru-guru kita. Gitu. Ini yang punya tradisi haul tuh ya mesti mampu menemukan makna spiritual dari saldo berkurang setelah menghadiri acara haul gurunya. Jadi saldo berkurang ini dampak dari masa lalu, bukan setelah kita ziarah ke guru. Wah, itu dimensi 3 itu. Oke ya, ini kan kemarin kebetulan kan banyak teman-teman yang habis ziarah. Jangan sampai kita justru tidak dapat karunia dari ziarah itu. Itu penting ya. Kalau sudah selalu bertambah setelah ziarah, itu berarti unik transendennya itu langsung kreatif. Ya kan? Langsung kreatif.
Jadi itu ya, pentingnya kita punya orbit subjektif yang ilahiyah. Kenapa? Ya biar sadar dampak. Sadar dampak, baik secara subjektif maupun secara objektif. Ya paling nggak kita pagi ini ya, ini harus diviralkan. Harus diviralkan. Kita jangan sekali-sekali menganggap remeh menganggap enteng normalisasi dari kepalsuan. Azab itu dapatnya. Kita dapat azab. Saya kira itu pagi ini ya. Mudah-mudahan kita terbangun dan langsung lari. Lari shifting gitu ya. Ya sampai terbangun lalu ngantuk lagi. Oke itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asar, terima kasih teman-teman. Besok yang udah ikut training tapping for hearing, kita akan ada kelas ini ya, praktek ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti MTLOC, Jumat besok kita ada kelasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.